kemarin waktu itu. Oh. 1, 2. Halo guys, kembali lagi bersama gua Rias Rashid di Lentera Hitam. Dan seperti biasa, gua bakal nemenin kalian dan bercerita suatu hal yang serem di sekitar kita. Boom. Oke, jadi di video kali ini lagi-lagi gua bakal cerita sesuatu yang serem tapi masih dalam lingkup pondok pesantren ya guys ya. Kalau di video sebelumnya itu gua cerita tentang santriwati yang aneh menurut kalian. Tapi sekarang gua bakal cerita tentang tuyul ya guys ya. Yang menurut gua cerita ini cukup membuat bulu kuduk kita berdiri dan ya sedikit kocak ya guys ya. Oke, langsung saja tanpa basa-basi gue bakal cerita. Jadi di suatu malam, tepatnya di sebuah asrama di pondok pesantren. Ya kita namain lagi pondok pesantren ini namanya pondok pesantren Konong ya guys ya. Tepat jam 12 malam, di saat semua santri sudah ini ya guys ya, sudah tidur semua, tiba-tiba ada satu orang santri nih kebangun. Gak tahu, katanya dia itu kebangun pengen BAB ya guys ya. Malam-malam pengen BAB ya. Habis tuh kita namain aja si bocah ini si Ucup ya guys ya. Jadi si Ucup tengah malam pengen BAB ya guys ya. Kemudian saking takutnya si Ucup ini, karena berak di tengah malam ya guys ya. Mohon maaf, BAB di tengah malam. Habis itu saking takutnya si Ucup ini ngebangunin temen yang di sampingnya. Nah kita namain temennya ini si Piscok ya guys ya. Setelah itu dibanguninlah si Piscok nih, cok gitu. Apa sih kayak gitu? Si Piscok bilang kayak gitu. Apa sih? Temenin gue dong. Nah, kemana kayak gitu? Gue pengen BAB, cuman gue takut. Si Ucup bilang kayak gitu. Lah, nggak ada apa-apa, santai baik kayak gitu kata si Piscok ke Ucup. Tapi dengan wajah yang memelas ya guys ya ke si Piscok, ya mau nggak mau si Piscok harus nemenin si Ucup nih pergi ke kamar mandi ya guys ya. Oke, singkat cerita pergilah si Ucup sama si Piscok ini ke kamar mandi. Jadi modelan di pondok pesantren itu modelan kamar mandi umum ya guys ya, yang mana di kamar mandi itu lu bisa saling berinteraksi sesama penghuni kamar mandi lainnya ya guys ya. Jadi di pondok pesantren tuh biasanya kalau kamar mandinya itu per kolom ya guys ya. Jadi di sini yang gue pengen definisikan di sini adalah kamar mandinya itu punya kolom 6 ya guys ya. Dan tengahnya itu ada kayak penampungan air. Jadi temboknya nggak tinggi banget. Jadi kita tuh bisa lihat kanan kiri gitu. Teman kita lagi mandi kita bisa lihat kayak gitu. Oke. Setelah si Piscok sama si Ucup ini masuk kamar mandi, si Ucup ini pesen nih ke si Piscok, katanya, "Cok, lu jangan tinggalin gue ya," kayak gitu. "Ya santai baik lah, gue nggak bakalan tinggalin lu BAB dengan tenang lah sana," kayak gitu. Bener nih ya, janji ya, kayak gitu. Singkat cerita si Ucup masuk ke kamar mandi buat BAB dan si Piscok pun nunggu nih di luar. Nunggu ya sekitar baru 2-3 menit si Piscok nih udah bosen nih nunggu si Ucup. Setelah itu saking bosennya si Piscok ini nunggu si Ucup, si Piscok naiklah ke tembok kamar mandi. Kan gue bilang tadi tembok kamar mandi itu nggak terlalu tinggi ya sekitaran sedada lah gitu. Habis itu kalau si Piscok nih naik ke tembok itu, Piscok tuh bakal ngeliat tuh semua kamar mandi di situ, isinya di situ, masing-masing kolom tuh bakal kelihatan gitu. Intinya semua kamar mandi itu bakal kelihatan. Naiklah nih si Piscok ke tembok itu ya guys ya. Saking gabutnya nunggu si Ucup yang BAB dengan sangat tenang ya guys ya. Singkat cerita saking gabutnya, air pun diobok-obok nih sama si Piscok. Tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri. Habis itu bilang ke Ucup, "Cup, udah belum nih BAB-nya?" Si Ucupnya bilang, "Belum, masih lama nih, masih protes nih perut," kayak gitu. Habis itu, "Ya lama banget," kayak gitu. Ya singkat cerita si Piscok nih
penasaran ya, mungkin saking penasarannya sama sekitarannya guys ya. Si Piscok nih kayak ngelirik kanan, ngelirik kiri, ngelirik kanan, ngelirik kiri, sampai di satu titik mata, tujuan matanya itu maksud gua, si Piscok nggak sengaja ngeliat di kolom kamar mandi pojok ada sesuatu yang kecil, cuman kepalanya besar ya guys. Lu bayangin dah apa tuh kira-kira, badannya kecil cuman kepalanya besar. Sontak si Piscok nih kan kaget ya, kaget tuh, wih kayak gitu ngeliat apaan tuh kayak gitu, badan kecil kepala besar. Diperhatiin lagi, ternyata itu seorang tuyul ya guys. Tuyul di kamar mandi jam 12 malam, ngapain coba? Berak juga tuh tuyul, nggak tahu ya guys. Heran gua. Habis itu saking penasarannya si Piscok nih, dia tuh masih natap gitu, masih nggak nyangka ketemu tuyul gitu. Si tuyulnya ini juga masalahnya tuh natap si Piscok juga, jadi mereka tuh saling ketemu pandangannya gitu. Si Piscok kayak gini, si tuyulnya juga kayak gini, kayak gitu, ngajak berantem nih si tuyul nih. Emang Piscok tuh wajar kalau gondok kan, ngajak gelut nih si tuyul kayak gitu. Habis itu saking keselnya nih si Piscok nih gara-gara si tuyul tuh, mungkin si Piscok nih pengen ngebuktiin kalau itu tuh benar-benar tuyul ya guys ya. Emang benar-benar ada tuyul di situ, atau cuman sekedar mungkin gara-gara dia ngantuk ya, jadinya matanya itu nggak sinkron gitu sama keadaan di situ. Habis itu dikarenakan si Piscok ini gondok banget dilihat mulu sama si tuyul, nah si tuyul pun dilempar pakai botol sampo ya guys ya. Dilempar tuh tuyulnya, singkat cerita dilempar dilempar kena telak di kepala si tuyul yang besar itu ya guys ya. Kena, cuman si tuyulnya tuh nggak bereaksi apapun gitu, tetap ngeliat Piscok kayak gitu, tetap kayak gitu, nggak mau ngebales kayak gitu. Habis itu masih heran nih si Piscok, nih tuyul kenapa gitu. Nah untuk kedua kalinya Piscok ini nggak nyerah gitu aja nih. Diambil lah tempat sabunnya guys ya, tempat sabun nih diambil. Buat apa? Ngelempar tuyul itu lagi ya guys ya. Dilemparlah tuyul itu lagi, telak kena dahi si tuyul. Nah, tapi si tuyulnya lagi-lagi nggak ngerespon apa-apa. Mungkin lagi bad mood ya kali ya si tuyulnya, nggak ngerespon apa-apa ya guys ya si tuyulnya. Habis itu nggak mau nyerah lagi si Piscok nih, nggak mau nyerah lagi. Gimana caranya supaya si tuyul nih bereaksi gitu, berinteraksi sama si Piscok kayak gitu, biar bisa adu gelut lah kayak gitu. Dipikir-pikir, ditengok kanan tengok kiri, ternyata di dalam air penampungan tuh ada sabun batang. Gimana sih kalau sabun batang lama kena air tuh pasti bergetah ya, bergetah, habis itu basah banget kayak gitu. Nggak mau nyerah, diambil lah itu sabun batang itu ya guys ya. Sabun batang itu diambil buat ngelempar si tuyul. Dilemparlah si tuyul, telak kena kepala si tuyul, tak, nempel tuh sabun batang, nempel di situ. Habis itu turun sendiri tuh sabun batangnya turun sendiri, santai gitu, mulus gitu sampai ke tenggorokan kayak gitu. Tapi anehnya lagi-lagi si tuyul nih nggak mau ngerespon bulian dari si Piscok ini ke tuyul itu. Tetap santai baik itu tuyul kayak gitu, tetap tatap kayak gini ke si Piscok. Si Piscok tuh terheran-heran nih, kok bisa si Piscok nih ngelempar berkali-kali tapi si tuyulnya nggak gondok kayak gitu.
Habis itu singkat cerita si Pisok nih mikir-mikir nih gimana supaya lagi-lagi Tuyul bisa berinteraksi sama dia kayak gitu. Usut dipikir ke belakang, si Pisok nih pernah dipesen nih sama neneknya ya guys ya. Katanya kalau kita itu ketemu si Tuyul atau Tuyul, emang Tuyul sih ketemu Tuyul, kita itu harus toksik ya guys ya, harus toksik. Gue kasih tahu nih bagi teman-teman yang nantinya kalau ketemu Tuyul nih badan kecil kepala besar, lu harus toksik di depan Tuyul itu ya guys ya, lu harus toksik. Nah keinget tuh si Pisok, oke, gue harus toksik, gue terpaksa harus toksik ke si Tuyul, walaupun ini berat bagi gue sebagai santri ya guys ya. Tapi emang harus toksik katanya. Si Pisok pun pengen ngebuktiin kalau perkataan neneknya itu benar gitu. Kalau kita ketemu Tuyul itu harus toksik dulu. Nah, ditariklah napas dalam-dalam si Tuyul. Si Pisok ini tarik napas dalam-dalam. Habis itu ditataplah si Tuyul tuh dengan tatapan yang sangat tajam ya guys ya. Tapi si Tuyul nggak takut sedikit pun, tetap teguh dengan pendiriannya untuk ngelihat si Pisok. Si Pisok tarik napas nih, habis itu toksik lah si Pisok nih. Words I'm intimate, I don't wanna hurt him, but I did him in a fit of rage. I'm murdering again, nobody will evade him. Finna kill him and jumping the fucking bodies in it like obliterating. Everything is incinerated, renegade him, hit him again. Kayak gitu ya guys ya. Dan ternyata kebukti kalau si Tuyul itu bereaksi atas perkataan atau toksik dari si Pisok ini ya guys. Habis itu gak lama kemudian si Tuyulnya nih ngeluarin air mata gitu. Mungkin sedih ya ditoksik kayak gitu. Habis itu ngeluarin air mata, sedih ngelihat si Pisok. Habis itu kabur. Nah kabur. Pas mau dikejar sama si Pisok ini, udah turun nih si Pisok, turun dari turun dari tembok kamar mandi, pengen keluar, si Ucupnya udah keluar dari kamar mandi. Kenapa lu Cok pengen lari-lari kayak gitu, kata si Ucup. Nggak ada, si Pisoknya bilang nggak ada supaya si Ucup tuh nggak takut, karena si Pisok tuh tahu kalau temannya itu kalau diceritain tuh bakal takut kayak gitu. Jadinya ya si Pisok bilang udah nggak ada, gue pengen lari pagi lah, padahal masih malam kan. Udah yuk, udah selesai nih beraknya kayak gitu, kata si Pisok. Habis tuh si Ucup nih nggak mikir kemana-mana ya udah kayak gitu. Mungkin gara-gara kelamaan BAB kayak gitu, ya udah lanjut tidur gitu. Si Pisok pun ajak si Ucup buat tidur tanpa memikirkan apa yang udah dia lihat yang tadi, Tuyul berkepala besar itu ya guys ya. Oke guys, itu dia sedikit cerita dari gua tentang, ya menurut gua siki aja seramnya ya guys ya. Cuman agak kocak dikit di lingkup pondok pesantren. Emang di lingkup pondok pesantren ya guys ya, mungkin nggak semua pondok pesantren yang banyak hal-hal yang mistisnya ya guys ya, nggak semua. Tapi selama kita itu yakin, selama kita itu kuat dan berani buat ngadepin si makhluk halus itu, apalagi tuyul kecil kayak gitu, kita pasti nggak bakalan diganggu. Semakin kita berani buat ngadepin itu semua, maka sesuatu itu pun, makhluk halus itu pun nggak bakal berani ganggu kita ya guys ya. Oke guys, itu dia cerita dari gua di video kali ini. Semoga kalian bisa terhibur dan bisa menemani malam kalian. Salam Lentera Hitam. Dah.